الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستودعك جميع ما أنظره في هذا الكتاب حتى ترده علي في وقت احتياجي إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذاك فعل ما به الهادي أمر وترك ما عنه نهانا وزجر. تحذيره كان من القلبية للناس أكثر من الجرية. Para ikhwan rahimahumullah, saya baca sebagian marom dari Mulyatul Murid. Di sini diterangkan bahwasanya Ikhwan Tijani, murid daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, diperintah untuk menjaga syariat dengan sebenarnya. Murid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu diperintah untuk melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu tarkul mukhalafati fi'lan wa tarkan lil awamir syar'iyyati bil muhafazati bis sirri wal alaniyati. Ikhwan Thariqah Tijani diberi peringatan, berusaha sebisa mungkin jangan sampai menyalahi aturan-aturan syariat. Hal-hal yang diharamkan oleh syariat, berusaha sekuat tenaga kita jauh-jauh dari semua hal itu. Karena Thariqah At-Tijaniyah adalah thariqah yang sesuai dengan syariat. Sampai-sampai para ikhwan rahimahumullah, salah satu makalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwasanya seharusnya orang Tijani adalah orang yang paling kuat berpegangan dengan syariat. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'tum anni syai'an," kalau di antara kalian mendengar sesuatu, katanya itu dari Syekh Ahmad At-Tijani, sampai dengar ada sesuatu ini katanya dari Syekh Ahmad Tijani. Kalau dengar seperti itu, kata Syekh Ahmad Tijani, "Wazinuhu bimizani syar'i." Timbanglah sesuatu itu dengan timbangan syariat. Sampai lihat sesuai sama syariat apa enggak nih? Gimana menurut syariat, gimana menurut Quran, gimana menurut hadis? Sesuai apa enggak ini? Kalau sesuatu itu ternyata bagus menurut syariat, sampai ambil, berarti itu benar dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Wa illa, kata Syekh Ahmad Tijani, kalau tidak, sampai yang benar ada sesuatu katanya ini dari Syekh Ahmad Tijani, katanya ini ajaran Thariqah Tijani. Itu loh nang syariat ya apa ini? Loh, secara syariat nggak boleh ini. Secara syariat haram ini, nggak boleh. Fa'ana bari'un minhu, kata Syekh Ahmad Tijani, aku terbebas dari hal itu. Itu bukan dari Syekh Ahmad Tijani. Itu bohong paradigma. Karena ajaran dalam Thariqah Tijani adalah ajaran yang sesuai dengan syariat. Ikhwan Tijani diperintah oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu
kita semua berusaha apa yang diperintah oleh syariat, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha sekuat tenaga kita jalani semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menjauhi hal itu semua. Wa tahdhiruhu radhiyallahu an kana minal batinati aktsara min tahdhirihi min adh-dhahiratil jaliyah. Ini menjalankan perintah menjauhi larangan itu bahasa lainnya, bahasa masyhurnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Para ikhwan rahimakumullah, ini dua-duanya harus menjalankan perintah-perintah Allah. Sampean harus sholat 5 waktu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat-maksiat yang dilarang oleh syariat, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal itu semua. Tapi para ikhwan rahimakumullah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu memberikan catatan. Ada maksiat zahir, ada maksiat batinah. Ada maksiat zahirah, ada maksiat batinah. Maksiat zahirah, maksiat yang kelihatan. Gampang. Ada orang minum khamr, namanya maksiat zahirah. Itu maksiat yang kelihatan. Ada maksiat batinah. Orang lain nggak bisa melihat gitu. Orang lain nggak bisa melihat. Contohnya takabur, maksiat batinah. Orang lain bisa melihat. Kata Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu maksiat batinah banyak. Kata Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu memberi catatan kepada kita. Beliau memperingatkan ini semua larangan Allah, semua larangan Rasulullah harus kita jauhi semua. Terutama hati-hati yang bentuk batinah itu. Kenapa? Yang batinah itu gak kelihatan, gak kelihatan sama orang lain. Banyak yang terjerumus dalam maksiat batinah itu. Banyak orang yang terjerumus dalam maksiat batinah. Kenapa? Gak ada yang negor, gak kelihatan itu. Nah, itu dicatatkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Ini memberi peringatan lebih keras. Semua maksiat harus kita berusaha meninggalkan itu semua. Terutama hati-hati dengan maksiat batinah, maksiat yang tidak kelihatan. Faqad kana radhiyallahu an yubtilu tahdhira minal ma'asi bi asriha wa yubaligu fil qalbiyyati minha aktsara min ghairiha. Ini para ikhwan rahimakumullah, ini maksiat batinah gak kelihatan hubungannya dengan hati. Padahal para ikhwan rahimakumullah, ini hati itu intinya manusia, intinya orang mukmin. Dengan sering dengar ada sebuah hati. Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia mudghah, ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, semuanya bagus, selamat insya Allah. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, ya semuanya itu jelek, semuanya itu gak selamat. Nah, apa itu? Itu adalah hati. Karena itu Syekh Ahmad Tijani sangat mewanti-wanti, hati-hati maksiat batinah ini gak kelihatan, banyak yang teledor di situ. Nah, kita semua berusaha sekuat tenaga minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala